Maka sekalian kita akan belajar al-lughatul arabiyyah. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang khabar muqaddam dan mubtada' muakhar. Khabar muqaddam dan mubtada' muakhar. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian. Unzur wa a'id wahfad. Silakan lihat, kemudian ulangi dan hafalkan. Silakan dihafalkan. Bapak akan bacakan contoh tentang khabar muqaddam dan mubtada' muakhar. Perhatikan. Contoh pertama, contoh A. Ya, contoh A. Di sini ada perhatikan contoh A dan B. Kita akan membaca contoh A yang pertama. Al-hadiqatu wara'al baiti. Al-hadiqatu wara'al baiti. Kebun ada di belakang rumah. Wara'al baiti, di belakang rumah. Perhatikan yang kedua. Al-wisadatu 'ala sariri. Al-wisadatu 'ala sariri. Bantal 'ala sarir, di atas ranjang. Bantal itu ada di atas ranjang. Jadi perhatikan boleh, bantal itu ada di atas ranjang. As-sayyaratu amamad darajati. As-sayyaratu amamad darajati. Mobil itu ada di depan sepeda. Mobil itu ada di depan sepeda. Baik, kita lihat keterangannya. Contoh A adalah contoh dengan struktur yang normal, di mana mubtada atau subjek menjadi kata yang pertama di sebuah kalimat. Sedangkan khobar atau predikat dengan bentuk kata keterangan tempat menjadi kata yang jatuh setelah mubtada. Di tiga macam contoh ini adalah contoh yang standar atau normal, yaitu susunan mubtada dan khobar. Di mubtada didahulukan, baru khobar. Di mubtada, khobar. Mubtada adalah subjek, khobar adalah predikatnya. Al-hadiqah, kebun, di belakang rumah. Ada di belakang rumah. Di al-hadiqah ini adalah mubtada'nya atau subjeknya, dan dia berada di depan. Dan wara'al baiti adalah khobarnya, dia berada di belakang. Ini susunan asli atau normal. Mubtada dulu, baru khobar. Kata yang bergaris bawah adalah mubtada. Ini ya, al-hadiqah, al-wisada, sayyarah adalah mubtada atau subjek. Kata yang tercetak tebal atau warna merah adalah khobar. Wara'al baiti 'ala sariri amamad darajati, ini adalah khobar. Contoh di atas menekankan aspek mubtada'nya. Jadi yang lebih tekankan adalah mubtada'nya. Kebun ada di belakang rumah. Jadi penekanannya pada kebunnya. Al-wisadah, bantal itu ada di atas ranjang. Baik, ini contoh yang pertama. Ini adalah susunan yang normal. Mubtada' dulu, baru khobar. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Perhatikan contoh yang B. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh pertama. Wara'al baiti hadiqatun. Wara'al baiti hadiqatun. Di belakang rumah terdapat hadiqah, kebun. 'Alas sariri wisadatun. 'Alas sariri wisadatun. Di atas ranjang wisadatun, ada atau terdapat bantal. Ya. Amamad darajati, di depan sepeda, sayyaratun, terdapat mobil. Baik, ini contoh yang kedua. Keterangannya, kata yang tercetak tebal adalah khobar muqaddam yang berwarna merah ya. Tercetak tebal atau berwarna merah adalah khobar muqaddam. Jadi wara'al baiti ini adalah khobarnya, bukan mubtada'nya. Hadiqatun, kata yang bergaris bawah adalah mubtada. Hadiqatun adalah mubtada. Jadi ini khobarnya didahulukan baru mubtada'nya. Karena khobar didahulukan itu dinamakan
dengan khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Jadi khobar muqaddam itu khobar yang didahulukan. Karena mubtada'nya diakhirkan sehingga disebut mubtada' muakhar. Baik. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipaham. Jadi istilah khobar muqaddam itu karena khobarnya didahulukan. Dan istilah mubtada' muakhar itu karena mubtada'nya diakhirkan. Baik. Contoh di atas menekankan aspek khobarnya. Yang ditekankan itu aspek khobarnya. Wara'al bait, di belakang rumah. Ada apa? Hadiqatun, ada kebun. Jadi menekankan aspek wara'al baitnya, di belakang rumahnya, khobarnya. Baik. Contoh bagian D ya. Contoh B di atas merupakan kebalikan dari contoh A. Jadi contoh B ini kebalikan dari contoh A. Di mana contoh A mubtada diletakkan di awal kalimat, sedangkan khobar berada di setelahnya. Sedangkan pada contoh B kedudukannya katanya dibalik. Kedudukan katanya dibalik, yaitu khobarnya didahulukan atau khobar muqaddam dan mubtada'nya diakhirkan atau mubtada' muakhar. Baik, yang ke E. Susunan ini hanya berlaku untuk khobar yang terbentuk dari kata keterangan tempat. Jadi yang bisa dibolak-balik itu jika khobarnya berupa keterangan tempat. Ya. Susunan seperti ini dapat mempengaruhi arti tapi tidak mempengaruhi semuanya. Ya. Jadi artinya sama, kurang lebih sama. Hanya penekanannya beda. Kalau yang pertama tadi yang ditekankan adalah mubtada'nya, yaitu al-hadiqatu wara'al bait, kebun ada di belakang rumah. Tapi yang kedua, yang contoh B ini lebih tekankan pada khobarnya. Wara'al bait, di belakang rumahnya itu ada apa? Ya. Kata ata, ada atau terdapat pada contoh di atas dimunculkan untuk memudahkan menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Baik. Setiap mubtada harus diberi al. Ingat, kalau mubtada itu semuanya harus ada alnya. Kecuali nama orang, nama kota, dan sebagainya. Ya. Baik. Akan tetapi jika dibalik, jika mubtada'nya diakhirkan atau mubtada' muakhar, maka alnya dibuang atau tidak diberi al. Sekali lagi, mubtada' kalau di depan, maka dia harus pakai al. Kecuali nama orang nggak usah pakai al, sesuai namanya masing-masing. Kemudian atau nama kota, Surabaya nggak boleh Surabaya, Samarinda nggak usah, tapi langsung Samarinda. Maka tidak usah pakai al. Selain nama tempat, nama orang, dan nama yang lainnya, maka dia pakai al untuk mubtada kalau di depan. Tapi kalau mubtada'nya di akhir, maka dia alnya tidak pakai. Seperti ini. Wara'al baiti, kan dari asalnya al-hadiqah menjadi hadiqatun. Tidak usah pakai al, nggak boleh pakai al. Dan kalau ini alnya dibuang, maka otomatis harokatnya tidak lagi tu, tetapi tun. Hadiqatun. Harokatnya ya. Wisadatun, ini jadi kata al-wisadatu. Kalau ada alnya maka al-wisadatu. Tapi kalau alnya dibuang, wisadatun. Jadi kalau mubtada ini di depan, maka harus pakai al. Al-wisadatu ala sariri. Tapi kalau mubtada'nya diakhirkan, maka alnya dibuang dan harokatnya diganti tanwin. Jadinya alas sariri wisadatun. Baik, ini penjelasan tentang mubtada dan khobar. Kemudian dibalik menjadi khobar muqaddam, mubtada muakhar. Ya. Selanjutnya, sekalian, kita akan belajar kata tanya. Kata tanya yang akan kita pelajari di sini adalah madza. Madza itu artinya apa yang atau apa. Ya. Man itu artinya siapa. Liman itu artinya milik siapa. Ya, madza itu apa atau apa yang. Man itu siapa, liman itu milik siapa. Kita lihat contoh yang pertama. Madza apa? Apa saja atau apa yang. Madza fil hammam. Madza fil hammam. Apa yang ada di kamar mandi. Apa yang ada di kamar mandi. Maka jawabannya diulangi jadi fil hammam. Ya, lihat. Fil hammami sabun. Di kamar mandi ada sabun. Ada sabun. Ingat, sabun di sini tidak usah pakai al. Tidak usah pakai
al. Kenapa? Karena dia adalah